kita kasih tempat tinggal, kita nggak minta anak kita ngebales. Kita cuma minta anak kita berbuat baik sama kita. Walaupun orang tua kadang punya harapan, mudah-mudahan nanti saya udah tua anak saya mau ngurus saya, mau jagain saya. Tapi Allah ngasih banyak nikmat ke kita. Allah nggak butuh komat baru ada di masjid. Jadi kita dikasih sehat nikmat, dikasih sakit juga nikmat. Kalau dengan sakit jadi dekat sama Allah. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan. Itu tanda Allah ngasih nikmat ke kita, Pak. Buat sebagian orang nunggu dari maghrib ke isya di masjid itu hal yang berat. Buat sebagian orang menuntut ilmu, baca Quran itu hal yang berat. Coba lihat anak bapak mungkin yang remaja bisa berapa jam lihat handphone, tapi baca Quran. Dia bisa lihat layar handphone berjam-jam, lihat muka ibunya nggak bisa lama. Beda sama anak zaman dulu ya Bu ya. Anak zaman dulu itu, saya nih, waktu saya muda, saya obat saya biar semangat, saya lihat nenek saya pas lagi tidur. Jadi saya lagi malas ngaji, saya lagi malas kerja, saya lihat nenek saya pas lagi tidur, saya lihat mukanya keriput, nggak pakai skincare soalnya. Tapi keriputnya nenek saya jadi semangat buat cucunya, buat anaknya. Makanya Pak, Ibu jangan ditutupin keriput itu, rambut jangan dihitam-hitamin, alis ditebel-tebelin, jangan, bibir dimerah-merahin, leher mah tetap aja belanggu. Kenapa coba? Kayak handphone Pak, kalau handphone lowbat ada tanda apa? Di baterainya ada merah kan? Iya. Nah, merah itu kode kalau baterainya lowbat. Ibu tinggal cas. Sekarang gimana? Allah ngasih kode nggak ke badan kita kalau umur kita berkurang Pak? Ngasih kode nggak? Apa kodenya? Banyak. Kode waktunya ngantuk, kode waktunya tidur. Allah kasih kode apa? Ngantuk. Waktunya makan, lapar. Waktunya di dunia mau habis, Allah kasih kode sakit-sakitan, kesehatan berkurang, ubah, keriput. Itu kode dari langit untuk dibaca sama siapa? Sama kita, juga anak-anak kita. Udah gak pantas ibu nonton film Korea. Ada ibu yang suka nonton film Korea di sini? Nonton Ikatan Cinta, giliran denger Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah azan Isya ya, tapi lanjut nonton film Korea. Aneh tuh Pak. Allah manggil itu nggak butuh apa-apa. Allah manggil karena tahu Bapak lagi punya hutang, makanya dipanggil sama Allah untuk diapain? Ditolong. Tapi malah datengin rentenir, malah pinjol. Allah manggil itu Pak. Jadi gitu Pak ya. Jadi nikmat Allah manggil tuh nikmat, tandanya kita masih dianggap hamba walaupun banyak dosa. Walaupun kita datengin Allah cuman kalau lagi butuh. Hebatnya Allah gitu Pak. Kalau Bapak punya anak nelpon kalau lagi butuh duit aja, gimana Pak perasaannya Pak? Ini anak saya nelpon pasti mau minta duit ini. Udah gitu. Ini hambaku tumben-tumbennya tahajud, pasti lagi ada masalah nih. Allah tetap, Allah menyambut kita walaupun kita banyak dosa.
Saya tuh nggak, mohon maaf, saya bukan ustadz sebenarnya. Jadi apa ya? Saya dididik itu, saya dulu pernah pesantren, cuma pesantren kilat Pak. Pesantren Ramadan tuh. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya bikin pesantren. Itu pun bukan karena saya orang kaya Pak. Saya bikin pesantren khusus anak-anak yatim karena saya dulu kayak mereka. Saya dulu gak punya tempat tinggal. Kenapa saya berbagi? Bukan karena saya banyak makanan, karena saya tahu rasanya lapar. Kalau Bapak ngerasain ketika lapar ada yang ngasih makan dan itu bahagia, Bapak akan melakukan itu ke orang lain Pak. Bahagiain orang lain. Dulu saya tidurnya tuh di emperan masjid tuh kayak gitu Pak. Gara-gara diusir sama ibu tiri saya. Jadi saya ikut ke bapak ibu tiri galak, ikut ke ibu bapak tiri galak. Soalnya ibu nikah lagi, bapak nikah lagi. Untung ada nenek yang ngurusin. Nah saya belajar dari nenek Pak. Belajar apa? Belajar ngutang ke bank keliling. Saking pengen bahagiain cucunya. Makanya Allah kasih kekuatan buat saya. Saya di rumah Pak, anak-anak yatim saya alhamdulillah banyak yang udah selesai hafalan 30 juz. Enggak banyak, ada beberapa, ada yang udah dapat tiket umroh gratis. Saya ngajarin enggak banyak Pak, karena gini, anak yang ada orang tua dengan anak yang orang tuanya meninggal, kira-kira mentalnya lebih kuat yang mana Pak? Yang ada orang tua, apa yang orang tuanya meninggal? Orang tua meninggal. Nah, beda pendapat nih. Beda mazhab nih kayaknya. Gini Pak, orang tua masih ada ketika butuh apa-apa anak mintanya ke siapa? Orang tua. Orang tua. Tapi karena orang tua nggak ada, anak ketika butuh apa-apa mintanya ke siapa? Neneknya. Di atas. Allah. Makanya Rasulullah Allah takdirkan yatim sebelum lahir. Hikmahnya apa? Agar Rasul tidak bergantung ke makhluk, hanya bergantung ke Allah. Bahkan di usianya yang masih sangat kecil, Rasul ibunya juga meninggal, yatim piatu Pak. Jadi pendidikan paling bagus yang Allah hadirkan kepada manusia paling mulia, yatim piatu. Dan itu nggak bisa milih, nggak bisa jadi cita-cita. Kamu cita-citanya jadi apa? Yatim piatu. Nggak bisa. Karena jadi yatim piatu itu Allah yang pilih. Jadi yatim piatu itu bukan keinginan Rasulullah. Ada juga pendidikan yang Allah hadirkan ke Rasulullah setelah yatim piatu apa? Gembala kambing. Apalagi jadi pengusaha. Nah kalau gembala kambing pengusaha orang bisa, tapi jadi yatim orang nggak bisa. Harus Allah yang milih. Terus gimana Ustadz? Anak saya masih ada bapaknya, masa harus jadi yatim? Maka bapak harus bilang sama anak, nah anggap bapak udah gak ada. Kalau butuh apa-apa jangan minta sama bapak, minta sama Allah. Bahkan kata Rasulullah, butuh sendal anak bapak, sendal jepit copot, suruh minta ke siapa? Pernah gak Pak dengar anak doa minta sendal jepit? Gak pernah kan? Gak pernah diajarin juga di sekolah doa minta sendal jepit, gak ada. Padahal namanya ngobrol, namanya doa sama Allah harus pakai bahasa Arab gak Pak? Enggak bisa. Harus gak? Enggak. Wong Allah yang di Arab sama Allah yang di Surabaya sama kok. Sama apa beda Pak? Sama. Berarti kalau Allah paham bahasa Arab, paham gak bahasa Jawa? Nah, ajarin anak sering-sering ngobrol sama Allah. Dan Allah punya cara untuk ngabulin doanya Pak.
Saya sering Pak dulu waktu jadi gelandangan doa, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar. Jangan biasain anak ketika lapar langsung minta sama orang tua. Nggak kelihatan Allahnya nanti Bu. Nanti ibu bapak meninggal. Banyak nggak Pak sekarang anak orang tuanya waktu hidup dia kuat, dia siap karena semua dicukupin. Orang tuanya meninggal kena narkoba. Ada banyak Pak. Mohon maaf kalau saya kemana-mana pakai celana jeans, bajunya kayak gini, karena saya dakwahnya ke remaja Pak. Tadi pagi saya datengin ke SMA, saya ke remaja-remaja. Ngapain? Karena banyak remaja sekarang yang jauh dari Allah Pak. Dekatnya sama kayak gini ya, sama bapaknya nggak dekat, tapi giliran di WA sama cowok, seneng banget Bu. Hati-hati bapak yang punya anak perempuan, hati-hati Pak. Bapaknya rajin ke masjid, bapaknya rajin ibadah, anak di luar buka aurat. Itu yang bikin bapak sakit, itu yang bikin bapak punya hutang. Dosa anak itu ngefek ke orang tua Pak. Termasuk amalan anak ngefek gak ke orang tua Pak? Efek. Jadi anak yang rajin ibadah ngebuka jalan rizki orang tuanya, tapi anak yang jauh dari Allah bisa jadi penghalang rizki orang tuanya Pak. Yang masih hidup juga yang sudah meninggal. Makanya saya ketat banget Pak mendidik anak-anak yatim saya perempuan. Waktu ayah kamu masih hidup, kamu belum bisa bahagiain dia. Sekarang ayah kamu udah meninggal. Jangan sampai dosa yang kamu lakukan jadi siksa untuk ayah kamu yang udah meninggal. Terus yang bisa saya lakuin apakah enggak? Ketika kamu ngafal Al-Quran, ketika kamu sholat tepat waktu, amalannya ngalir ke orang tua kamu yang sudah meninggal. Saya hampir setiap pekan keliling Indonesia Pak. Ada satu motivasi saya, karena orang yang ngurus saya dari kecil udah meninggal. Ibu, ada di sini yang ngurus cucunya Bu? Ada. Beda ya Bu ya, sayangnya nenek ke cucu dengan sayangnya ibu ke cucu beda ya? Beda banget. Nggak bekas banget Pak. Bagaimana, dan harus ditunjukin nih Pak. Saya tuh nggak nyari, saya nggak sengaja gimana sih cara nenek saya ngurusin saya nggak nyari, tapi Allah tunjukkan. Jadi Pak, mulai sekarang jangan pura-pura di depan anak. Tadi kan jangan pura-pura muda, kan udah tua. Jangan pura-pura muda. Keriput-keriput aja tunjukin ke anak. Biar apa? Biar dia peka sama kita. Biar dia doain kita. Biar tahu ibunya tuh udah gak lagi muda. Ibunya, nah pertama jangan pura-pura muda ya. Malu juga, coba ibu-ibu pakai seragam SMA, kan udah gak pantas. Jangan pura-pura, tapi masa pakai seragam SMA? Kalau pakai seragam SMA nggak pantas, apalagi alis diitemin, makin nggak pantas ibu. Jangan pura-pura muda. Kalau handphone lowbat tapi nggak merah, tahu-tahu mati handphonenya Bu. Kalau umur kita kodenya nggak dibaca, rambut diitemin, keriput dihilangin, tahu-tahu meninggal, nggak sadar. Kan kalau keriput mah enak pas lagi ngaca, ya Allah berapa lama lagi ya sisa usiaku, sementara amalku masih sedikit, sementara amanahku masih banyak, sementara dosaku banyak, ya Allah. Dan gitu lagi ngaca. Tapi coba kalau keriputnya nggak ada, masih cantik ternyata saya, nikah lagi pantas nih. Nggak bisa. Ya bapak-bapak sekarang, jangan pura-pura muda. Pertama itu, jangan pura-pura muda. Kedua, jangan pura-pura sehat. Capek Pak. Saya dulu kayak gitu Pak, ngurus anak yatim pura-pura sehat, pura-pura kuat.
kedua pura-pura sehat, ketiga pura-pura kuat. Kan biasanya laki-laki kayak gitu Pak, pengen nangis ditahan, ya kan Pak? Sakit pura-pura sehat, tahu-tahu bengek meninggal. Banyak kayak gitu. Padahal ketika kita tunjukkan kita capek. Dulu saya kalau pulang dari luar kota, pokoknya saya harus di depan anak, saya harus kuat. Jangan sampai anak saya melihat saya lemah. Pura-pura kuat itu capek. Pura-pura kuat di hadapan makhluk capek. Pura-pura kuat di hadapan Allah lebih capek Pak. Kenapa Allah nggak nolong Bapak? Bisa jadi karena Bapak sok kuat di hadapan Allah. Ya, aku mampu menghadapi semua ini. Dikirim malaria, bengek. Udah aku kuat. Ternyata nggak bisa Pak. Kita tuh nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang kuatin. Justru obat untuk kuat apa coba Pak? Ngaku lemah. Obat kuat di mata Allah tuh ngaku lemah. Obat biar Allah mampukan, aku nggak mampu. Coba ada orang jatuh tapi pura-pura enggak, saya nggak apa-apa, saya bisa jalan. Gimana orang lain mau nolong Pak? Tapi kalau jatuh, kenapa ayo tolong gitu. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah capek ternyata ngurus anak yatim ya. Nyari duit sebulan 1,5 miliar Pak. Karena yang saya urusin bukan cuma anak yatim Pak, sama jandanya. Jadi di rumah saya ada 30 janda Pak. Kenapa banyak janda di rumah? Karena kata Rasul, anak wa kafilul yatimi fil jannah. Siapa yang mencintai anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Ini momen maulidan Pak. Di sini udah ada maulidan? Ya. Nggak ada? Ya. Oh udah, alhamdulillah. Jangan sampai Bapak ngerayain maulid tapi di sekitar sini ada anak yatim yang kelaparan Pak. Karena Rasul yang bilang, siapa yang mencintai yatim Pak, deketan nih antara jari telunjuk sama jari tengah. Ini Rasulullah, ini kita deketan. Dan deketannya bukan di komplek mewah, tapi di mana? Di surga. Di surga. Maka Masya Allah, saya dikasih kesempatan keliling Indonesia bukan karena saya banyak ilmu, tapi bisa jadi karena saya ngelayanin anak yatim Pak. Kemarin saya dapat undangan menjalankan ibadah haji bukan karena saya banyak duit. Orang pengen haji nunggu puluhan tahun, bayar ratusan juta. Sama saya juga bayar ratusan juta, tapi nggak puluhan tahun. Allah undang gara-gara tadi. Bukan sibuk ngurusin diri sendiri Pak. Urusan Bapak nggak beres-beres. Coba nyicil rumah udah berapa tahun nggak beres-beres? Sampai udah mau meninggal baru lunas, jadi warisan untuk anak. Anak berantem, nyicil mobil nggak lunas-lunas. Kita meninggal, akhirnya disita leasing. Stres Pak. Tapi coba Bapak mulai ngurusin yang bukan urusan Bapak. Apa itu? Berasnya anak yatim. Apa itu Pak? Listriknya rumah anak yatim. Atau apa lagi? Kebutuhan di musola. Urusin urusan Allah. Urusan Bapak diurusin sama Allah nanti. Insya Allah ya Pak. Jadi kembali lagi, kita dikasih banyak kesempatan, nikmat sama Allah. Tapi nikmat itu ada batasnya. Dan kenikmatan itu bukan cuma yang dilihat nikmat Pak. Coba kalau lampu ini dimatiin, handphone saya yang lampunya kecil kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Tapi sekarang lampunya nyala, cahaya handphone kelihatan nggak? Nggak terlalu, kelihatannya kecil. Kadang gitu Pak. Cahaya Allah kelihatannya kalau hidup Bapak lagi gelap. Benar nggak Pak? Lagi gelap. Makanya sama Allah digelapin. Digelapin itu tujuannya biar apa? Biar bisa melihat cahaya Allah. Biar bisa ingat ke anak yatim. Dan makin gelap,
tandanya makin dekat Pak. Nih hati-hati Pak ya. Ada orang yang justru dia nyerah itu ketika ujiannya makin berat. Benar nggak Pak? Sakitnya makin parah dia nyerah, utangnya makin banyak dia nggak sanggup dia nyerah, masalah rumah tangganya makin pelik dia bunuh diri dia nyerah. Banyak yang kayak gitu Pak. Padahal makin pekat malam makin dekat sama pagi Pak. Benar Pak? Jam segini gelap nggak? Tapi pekat nggak? Enggak. Karena masih jauh ke pagi. Tapi coba jam 2, jam 3, jam 4 pekat, sunyi. Itu tandanya makin dekat sama pagi. Ujian sama Pak. Makin berat, makin dekat sama pertolongan Allah. Pernah dengar kisah Nabi Yunus Pak? Allah apain? Allah kasih 3 kegelapan berlapis. 3 kegelapan Pak. Pertama, di dalam perut ikan. Kedua, dasar lautan. Ketiga, tengah malam. Tengah malam. Jadi sengaja dibikin 3 kali lipat. Udah sih di dalam perut, udah sih di dasar lautan, tengah malam lagi. Tujuannya biar apa? Biar gak ada orang yang bisa nolong. Biar yang nolongnya cuma Allah. Karena kalau cuma di dalam perut doang, di dalam perut ikan, terus di pantai, kira-kira ada orang bisa nemuin? Bisa jadi. Atau gak di dasar lautan, atau gak tengah malam, siang-siang, bisa jadi orang bisa nemuin. Jadi kalau dalam hidup Bapak penuh dengan ujian, baik itu ujian sakit, udah sakit, punya utang, anak nggak ngurus misalkan, sabar. Tandanya pertolongan Allah dekat. Dan Allah nggak minta Bapak ngelakuin apa, Allah cuma minta sabar dan sholat. Udah Ustaz, gitu doang? Enggak, ada satu lagi yang dilakukan Bunda Hajar. Ini sebagai penutup Pak ya. Mohon maaf saya ada harus ke Sidoarjo pada malam ini karena besok saya banyak agenda. Dan besok malam saya pulang ke Bogor, jadi saya mau paksain malam ini ke Sidoarjo karena masih ada satu agenda lagi. Tapi ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh ya Pak ya. Nanti kalau saya main lagi ke sini boleh Pak? Boleh. Kalau bisa pas musim durian ya Pak ya. Ada pohonnya. Gini Pak. Apa cuma sabar dan sholat cukup? Insya Allah cukup, karena itu ayatnya Pak. Tapi ketika Bapak harus ikhtiar, ikhtiarlah seperti Bunda Hajar. Ada yang pernah umroh atau haji Pak? Oke. Apa yang dilakukan Bunda Hajar ketika Ismail kecil kehausan? Ngapain? Sa'i. Sa'inya di mana? Bolak-balik Pak, ke sofa, marwah, sofa, marwah. Nyari apa? Salah. Terkencang salah. Mana ada di padang pasir air. Kalau nyari air Bunda Hajar tinggal pesan Gojek. Nyari apa coba Bu? Cari pemilik air. Bukan nyari air. Cari pemilik air. Seolah Bunda Hajar datang ke, kan Bunda Hajar juga paham Bu, di situ gak mungkin ada air. Dan bolak-baliknya di situ aja, Safa Marwah. Ibu nggak mungkin kan beli gas, nggak ada gasnya. 5 menit kemudian datang lagi ke situ, udah tahu nggak ada gas. Tapi Bunda Hajar paham konsep.
Allah, aku tahu di sini gak ada yang aku cari, gak ada air, tapi aku tahu Engkau melihatku. Tuh Pak, tauhidnya Bunda Hajar. Dan yang indah adalah Allah hadirkan Zam-Zam di mana Bu? Di Safa apa di Marwah? Di bawah kaki Ismail. Enggak ada Bunda Hajar nyeletuk. Gini, tau gitu aku nggak akan kesono. Udah aja diam di sini. Ngapain bolak-balik Safa Marwah? Akhirnya aja di sini. Enggak ada. Kenapa? Bunda Hajar paham konsep. Boleh sa'i di sana, tapi Zam-Zam terserah Allah, Pak. Jadi sa'i itu ranah bapak, ranah ibu, tapi Zam-Zam ranah Allah. Kalau bapak sa'i mikirin Zam-Zam, stres. Bapak berobat mikirin sembuh, capek. Ibu nasihatin anak mikirin kapan anak saya soleh, capek Bu, capek karena itu ranahnya Allah. Bapak gak biasa khutbah Pak, tiba-tiba khotibnya sakit, Bapak ditunjuk suruh maju. Gimana Pak perasaannya Pak? Keringat dingin? Pasti panik. Kenapa? Ngurus urusan khotib. Itu ngurus urusan khotib aja stres Pak. Gimana ngurus urusan Allah? Bapak nggak ngerti urusan jadi kepala sekolah SD misalkan. Bapak sosokan jadi kepala SD, pasti nggak akan benar. Tugas kita ngapain Bu? Sa'i. Tadi udah. Kalau lagi ada masalah, udah sabar. Definisi sabar itu bukan cuman Bapak diem Pak. Definisi sabar itu Bapak merespon dengan amal. Dengan amal. Bunda Hajar ketika anaknya nangis apa? Udah sabarlah dia, nanti juga Allah kirim jam-jam. Enggak. Bunda Hajar respon dengan amal. Apa amalnya? Sa'i, gerak. Jadi penting Pak. Jangan juga saya sakit gini, udahlah pasrah aja, saya udah sabar, udah sholat. Kata Rasul juga ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ada kuda, saya perlu ikat dulu baru saya serahkan, titipkan kepada Allah, atau nggak usah diikat? Apa jawaban Rasulullah Pak? Ikat Pak, ikat itu sa'i, ikat itu ikhtiar. Perkara udah diikat, nggak ada yang nyolong, tapi tetap meninggal itu kuda, ya itu udah takdirnya, urusan Allah Pak. Kata ibu, udahlah nggak usah berobat. Kata Ustaz juga, yang penting sabar, diam aja. Nanti kalau berobat guntingnya ketinggalan di perut gimana? Nah itu mah bukan urusan ibu. Ibu nanti stres ketika sa'i. Bunda Hajar itu kenapa dia nggak panik? Kenapa dia nggak dia paham konsep karena apa? Karena ranahnya Bunda Hajar hanya sa'i. Dan Allah hadirkan Zam-Zam di mana Bunda Hajar meninggalkan Ismail Pak. Ini pelajaran buat bapak-bapak. Bapak kerja di kantor, rizki itu di istri Pak. Jadi kalau istri bahagia, rizkinya lancar, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar Bu. Di balik kesuksesan seorang lelaki, di belakangnya pasti ada wanita, dan itu pasti istrinya. Karena Allah nitipin rizki itu karena ada orang-orang lemah di lingkungan kita Pak. Bapak dikasih rizki 10 juta karena Bapak ada istri, ada anak yatim tetangga, ada mertua yang udah sepuh, makanya dikasih rizki 10 juta. Banyak orang yang datang ke saya Pak, Kangga, kenapa tiap ada anak yatim datang selalu Kangga terima? Padahal udah penuh Pak. Tempat saya itu sama Istana Negara seberangan doang, harga satu rumah di sana tuh 500 juta Pak. Itu baru
membebasin rumah, belum ngebangun. Jadi satu rumah tuh bisa 1 miliar di tempat saya. Tapi tiap ketemu anak yatim, ada anak yatim datang ke angga ini, anak ini ayahnya udah meninggal, dia pengen jadi penghafal Quran, titip ya. Gak pernah saya tolak, Pak. Karena apa? Karena saya yakin anak ini datang plus rizkinya, dan rizki itu bukan cuma makanan, plus rumahnya juga. Makanya gak lama dulu setelah anak yatim masuk, gak lama Allah mudahin saya bisa bebasin rumah, Pak. Jadi Allah ngasih rizki ke saya karena banyak anak-anak yatim yang lemah yang ada di lingkungan saya. Jadi kalau bapak ibu pengen Allah titipkan rizki yang banyak, maka kodenya adalah dekat-dekat sama orang lemah. Jangan sama pejabat, apalagi mau pemilu, apalagi sama orang kaya. Kayak kalau ketemu pejabat foto-foto, padahal belum tentu. Tunjukin ke malaikat, malaikat nih saya kenal sama pejabat ini, boleh masuk surga? Nggak bisa. Tapi kalau bapak datengin anak yatim, kasih beras, nggak perlu foto, Pak, dipoto sama malaikat. Bapak lagi sendirian di padang mahsyar, ya Allah, anak saya kemana? Kok gak nyari saya? Padahal dulu saya pesantrenin dia biar ngapal Quran. Saya ikro 1 aja gak lulus-lulus. Ada yang kayak gitu, Pak. Anaknya hafal Quran, si bapaknya, Pak, kulhu anas. Kalau imam, itu aja. Si anaknya nanya, Bapak kenapa kalau imam bacaannya itu terus? Kenapa Bapak nyuruh aku ngapalin Quran, tapi bapaknya hafalannya cuma segitu? Mau jawab apa coba, Pak? Udah ketemu jawabannya, Pak? Saya ajarin. Saya pernah ditanya gitu soalnya sama anak saya. Jawabannya gampang, Pak. Ketika anak nanya, Bapak kenapa kalau imam hafalannya itu terus, sementara Bapak nyuruh aku ngapalin Quran? Jawabannya gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Iya, kan Bapak sibuk untuk mesantrenin kamu. Mau gak tukeran nasib? Bapak yang hafal Quran, kamu yang kerja. Mau gak anaknya gitu? Benar gak, Pak? Iya. Bapak ngandelin anak gak? Enggak. Iya kan? Ya. Kita ngandelin anak kita jadi jembatan masuk ke surganya Allah, Pak. Kita sadar dosa kita banyak, makanya kita jaga anak kita jangan sampai berbuat dosa. Kita sadar susah ngapalin Quran, Pak. Makanya kita pesantren ini. Jadi saran saya, taruh anak di pesantren, Pak. Lebih baik berpisah sebentar doang, Bu. Berpisah sama anak di dunia tuh cuma sebentar. Nanti ngumpul bareng lagi di surga. Lama, nggak ada lagi perpisahan di sana, Pak. Taruh anak di pesantren, suruh dia apa itu, jelasin ke dia. Nah, maaf, Bapak takut nggak bisa jagain kamu, takut nggak bisa mendidik kamu, takut nggak bisa kenalin kamu ke Allah. Maka titip ya nak ya, masuk pesantren. Kan yang kadang baper ibunya tuh, nanti anak saya ada yang bully, nanti nyucinya gimana? Dia nyuci kaos kaki aja ketukar mulu. Yang stres ibunya mah, Bu, yang paling bisa jagain anak ibu apa Allah? Ibu apa Allah? Allah, Bu. Sebaik-baik penjagaan tuh Allah, bukan orang tua. Jangankan ibu, emang di rumah anak gak bisa ngaku? Coba siapa yang anaknya megang handphone? Ibu bisa jamin gak anak ibu baik-baik aja? Gak bisa kan? Kelihatannya, mohon maaf Pak, saya banyak nemuin kasus itu ketika orang tua gak bisa jagain anaknya, bobolnya dari handphone, Pak. Kelihatannya baik ya, ternyata isinya gak benar handphonenya. Tengah malam ada yang WA, Assalamualaikum ukhti. Itu bahaya, Pak. Kalau anak gadis gak dekat sama ayahnya, kena tuh anak.
Malpraktek orang tua itu salah satunya ketika ayah gak dekat sama anak. Maka ketika sekarang banyak anak gadis yang pacaran, anak laki-laki yang melambai. Ibu suka ketemu bu, anak laki-laki tulang lunak, tahu? Dia laki-laki tapi melambai. Itu gara-gara bapak. Kenapa? Dia gak belajar tentang ketegasan dari ayahnya. Dia jauh dari ayahnya. Itu korban malpraktek ayahnya tuh. Jadi kalau ayah melakukan malpraktek, dia gak dekat sama anak laki-laki, kemungkinan besar anak laki-laki melambai. Perempuan udah pacaran Pak, hati-hati Pak, jaga anak remaja kita, terutama anak perempuan. Jangan biarkan dia buka aurat, jangan biarkan dia pakai minyak wangi, jangan biarkan dia keluar rumah tanpa ada kepentingan. Ya Allah, surga neraka kita itu tabungan kita. Kita gak apa-apa lah, kan Bapak suka mikir, gak apa-apa lah, Bapak sengsara di dunia, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu kuliah, Bapak sekolah sampai SD juga gak apa-apa. Untuk urusan dunia, Bapak rela berkorban. Kenapa untuk urusan akhirat kita lalai? Harusnya gitu juga Pak. Nah, Bapak itu takut Pak, di dunia Bapak udah sengsara, Bapak lebih takut lagi di akhirat sengsara kalau kamu gak taat, kalau kamu buka aurat. Maka titip Bapak Ibu, alhamdulillah sudah azan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bukan rencana saya. Tadi juga kata Bapak dadakan kan? Emang yang dadakan emang itu yang jadi biasanya Pak. Saya banyak jadwal yang saya batalin, padahal dia udah jauh-jauh hari ngundang saya. Ini yang dadakan kenapa jadi? Karena itu cara Allah ngatur Pak. Jadi jangan alergi sama dadakan-dadakannya kalau nanti ada guru-guru lain pengen berbagi ilmu di sini. Karena itu tanda Allah lagi kangen sama Bapak. Tanda Allah pengen ngasih kebaikan ke Bapak. Mudah-mudahan itu sebelum saya pamit, kalau sekiranya ada anak yatim di lingkungan Bapak Ibu, nanti saya ninggalin kartu nama ya Pak. Di tempat saya anak yatim kuliah sekolah sampai kuliah gratis Pak, gratis sampai dan mereka sambil menghafal Al-Quran di tempat saya. Ibunya boleh ikut, boleh kalau anak yatimnya masih kecil, atau dia janda doang gak punya anak yatim boleh ikut. Ya gak bisa Pak, mau ngapain? Janda yang ikut itu yang punya anak yatim. Kalau enggak, iya kadang gitu, ada janda datengin saya, Kak Angga mau dong, mau apa? Dinafkahin, gak harus dinikahin. Tapi istri saya bu, tiap saya bawa janda dia gak marah. Jadi saya tiap pulang dari luar kota bawa janda, istri saya sendiri. Hebat ya istri saya, karena tahu jandanya gini-gini. Ya Pak, minta doanya. Nanti kapan-kapan kita kumpulin anak yatim di sini apa ya? Kumpulin minimal 100 anak lah besok di Masjid Kodam ya. Itu kurang lebih 150 anak nanti di sana. Nah di sini nanti 100 anak kita sama-sama bahagiain. Gini Pak, kita lagi tadi saya belum lanjutin ya. Kita lagi sendirian di padang mahsyar. Pejabat yang kita agung-agungkan gak ada, anak kita yang kita andelin dia juga sibuk sendiri. Tiba-tiba ada anak yang datengin kita. Siapa dia? Bisa jadi dia anak yatim yang pernah kita kasih makan, pernah kita peluk, pernah kita kasih es krim, walau itu cuma sekali. Si anak itu senang. Bapak masih ingat gak orang yang pernah ngasih Bapak makan pas Bapak lagi lapar? Pernah? Saya waktu jadi gelandangan bu, orang yang ngasih saya makan sampai sekarang mukanya saya masih ingat. Jadi ketika anak yatim itu kan susah, dia nggak pernah makan chicken, Bapak kasih dia kan ingat, Bapak ini yang pernah ngasih saya makan chicken. Akhirnya dia doain Bapak, dia masuk surga lebih dulu. Dia bilang sama Allah, ya Allah izin boleh nggak saya jemput Bapak yang dulu pernah ngasih saya chicken.
Bapak mana? Itu bapak yang tinggal di komplek ini misalkan. Allah izinkan anak yatim itu jemput kita. Jadi kita punya orang dalam di surga. Siapa mereka? Anak yatim tadi. Siapa mereka? Rasulullah bisa jadi, karena tadi Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Dan Rasulullah mencintai umatnya yang mencintai anak yatim. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya Ibu Bapak. Kebaikan datangnya dari Allah dan segala kesalahan dari saya pribadi. Saya izin tutup dengan kita sama-sama beristighfar bersama-sama, Pak. Yuk, 1 menit kita pakai buat istighfar bareng-bareng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maafin hamba ya Allah. Di sisa usia hamba yang tidak lama lagi, hamba jarang doa ya Allah. Hamba sholat juga jarang khusyuk ya Allah. Hamba sedekah juga jarang ikhlas. Hamba baca Quran juga hanya sesekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Kau yang pada malam hari ini lagi melihat wajah kami ya Allah. Wajah berlumur dosa, malu ya Allah. Kami banyak minta tapi kurang bersyukur. Ya Allah, titip ya Allah, jagain keluarga kami, anak-anak kami, terutama mereka yang ada di luar kota ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ayah ibu kami, lapangkan kuburannya ya Allah. Terima amal baiknya ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba gak tahu berapa lama lagi sisa usia hamba ya Allah. Jadikan ya Allah akhir hayat hamba husnul khotimah ya Allah. Wafatnya hamba lagi sujud, wafatnya hamba lagi baca Quran ya Allah. Takdirkan ya Allah, ada anak yatim yang pernah hamba bahagiakan, sehingga anak ini lebih dulu masuk surga dan nyari hamba ya Allah, di saat keluarga hamba yang lain lupa sama hamba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa rindunya hamba kepada kekasihmu Rasulullah. Izinkan hamba bisa melihat wajahnya ya Allah. Izinkan hamba bertetangga dengannya di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat hamba ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.